Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas UAS saya di mata kuliah pemrograman bergerak. Nah, di sini saya tuh mendapatkan tema untuk membuat sebuah website dan mobile itu bertema dengan pendaftaran. Nah, jadi di sini saya ingin membuat sistem informasi pendaftaran anggota LPM Lensa Poliban. Nah, LPM Lensa itu bergerak di bidang pers, ya, pers mahasiswa yang ada di Poliban. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita ke video review untuk web dan mobilenya. Saya membuat ada dua user. Pertama ada user si pendaftar yang ingin mendaftar ke LPM Lensa dan admin yang mengatur semuanya, yaitu admin dari pengurus LPM Lensa. Nah, di sini kita coba dulu untuk sebagai pendaftar. Karena di sini saya sudah membuat sebuah email dan kata sandinya kita coba masuk. Nah, jika tidak memiliki akun, kalian bisa daftar aja dulu di sini. Kita coba daftar. Kita masukkan Muzakir misalnya. Muzakir Alfikri. Nah, terus ini emailnya bisa aja pakai email kalian, misalnya Muzakir 123. Kita daftar sebagai pendaftar. Nah, di sini untuk kata sandi itu harus minimal 8. Saya sini Muzakir. Nah, kita konfirmasi lagi tadi sudah. Jika sudah, kita daftar sekarang dan jika berhasil dia akan langsung masuk ke bagian laman pertama untuk pendaftar. Nah, sini dan kalian berhasil sudah mendaftar dan kalian langsung masuk. Nah, di sini kalian harus melengkapi ada dua. Sini si formulir pendaftaran dan unggah berkas pendukung. Nah, untuk si formulir pendaftaran itu kalian bisa mengisi ini biodata kalian, misalnya data pribadi, terus minat di PC-nya. Ini misalnya bisa aja lebih dari satu milihnya yang kalian minati gitu ya. Terus nah di sini ada pilihan utama dan kedua. Nah, pilihan utamanya itu apa, kedua apa, nanti alasannya apa, motivasi untuk masuknya itu apa. Nah, di sini kita coba aja dulu untuk mengisi datanya. Misal kita dari teknik mesin ini, misal nah misalnya inilah linknya. Terus program studinya dari mana, misalnya teknik mesin. Jadi semester berapa aja, semester 1 atau 3 gitu. Kita contoh aja sini dari semester 1 ya. Terus jenis kelaminnya laki-laki, tempat tanggal lahir misalnya Buntok. Terus ini tambah kita kalian nah misalnya tanggal 30 bulan 4 2006 misalnya. Terus ada riwayat penyakit, kalau ada bilang ada, terus penyakitnya apa, kalau tidak ada ya terus aja tidak ada. Nah, terus misalnya alamatnya kita coba Jalan Mula Warman ya, misalnya alamat kos sekarang samakan aja jalan misalnya Jalan Mula Warman. Nomor WhatsApp, nomor WA nya apa, misalnya ini. User Instagram misalnya Muzakir Pers. Nah di sini yang sudah saya jelaskan tadi, kalian bisa pilih lebih dari satu. Kalian itu minatnya dari mana saya, untuk minatnya arahnya kemana, misalnya ini atau ini. Nah, terus di sini kalian bisa milih di PC pertama pilihannya apa yang memungkinkan kalian itu pasti ingin diterima banget di PC tersebut. Nah, misalnya fotografi, alasannya apa, misalnya alasannya ingin meningkatkan skill
saya, misalnya kalian ya gitu. Terus di PC kedua mau bagian mana, misalnya humas, alasannya apa, misalnya aja ya nih, pengen bisa kenal pengurus yang ada di Portugal misalnya ya gitu. Terus motivasinya apa, nah di sini minimal 100 karakter. Nanti kalian bisa jelaskan motivasi untuk masuk admin saya itu apa. Di sini saya terserah aja lah. Oke, nah jika sudah kalian bisa kirim formulir pendaftaran. Oke, berhasil. Dan terus ini kalian bisa unggah berkas pendaftarannya juga. Nah, sini bisa masukkan foto kalian dulu, ukurannya 3x4. Misalnya fotonya ini lah. Terus KTM, terserah aja nih, kita fotonya pakai foto misalnya ini. Terus usahakan CV kalian. Nah, jika ada sertifikat atau prestasi apapun itu bisa saja kalian masukkan. Ini sifatnya opsional, bisa dimasukkan bisa enggak, tergantung kalian punya atau enggaknya gitu. Terus kita unggah aja dokumennya. Oke, sudah berhasil. Nah, di sini untuk kelengkapan berkas dan formulirnya itu kalian sudah lengkap karena sudah mengisi dari kedua yang persyaratannya ini. Nah, di sini juga kalian bisa melihat pengumuman dari admin, diberitahukan kepada admin. Nah, di sini contohnya pendaftaran diperpanjang atau apapun itu. Nah, yang diberitahukan kepada admin untuk si pendaftar. Nah, terus ini ada profil. Di sini kalian bisa aja mengganti nama atau email lah atau apa gitu, mengganti fotonya juga di sini kalian bisa. Nah, terus ini kalian bisa juga ganti password gitu. Mungkin kalian passwordnya kurang aman atau apa gitu. Nah, ini untuk bagian pendaftar. Oh, satu lagi ya lupa. Sini kalian kalau sudah batas waktu ada pemberitahuan status pendaftaran diterima atau enggaknya, di sini kalian juga langsung bisa melihat. Dan sini tandanya masih menunggu verifikasi dari admin. Mungkin admin belum melihat pendaftarannya gitu. Di sini juga kalian bisa cetak bukti pendaftarannya. Mungkin kalau menandakan kalian itu sudah mendaftar gitu. Nah, cetak bukti pendaftaran ini menggunakan PDF. Masih loading, kita tunggu. Nah, ini sudah ke download, kita coba lihat. Nah, status menunggu verifikasi. Nah, oke. Nah, di dalam ini lengkap data diri kalian untuk mendaftar. Oke, itu untuk bagian tampilan dari pendaftar. Nah, sekarang kita jelaskan lagi untuk bagian dari adminnya. Tampilan bagian adminnya. Sini saya untuk memasukkan email admin yang sudah terdaftar. Kalau belum ada akun, kalian bisa aja tadi daftar seperti yang pertama tadi. Oke, katakannya sudah. Selanjutnya kita masuk. Nah, di bagian admin di sini ada dashboard ya. Dashboard itu sebagai tampilan untuk mempermudah si admin untuk memperlihatkan ya gitu.
Sini ada total pendaftarannya, ada 5, menunggu verifikasi 1, diterima 2, ditolak 2, akun pendaftaran ada berapa. Nah, untuk seharusnya ini diterima ditolak itu cuman bagian dari percobaan aja. Nanti kalau diterima atau ditolaknya itu secara serempak nanti untuk diberitahukannya. Karena tadi saya untuk mencoba-coba saja, makanya ini saya coba yang diterima atau ditolak gitu. Untuk di dashboard ini si pendaftar ya, tadi ada Menjakir, Aisyah, Srido, Muhammad Firdaus, Budi Santoso. Nah, daftarnya lengkap. Di sini kalian juga bisa lihat detail. Nah, dia lari ke data pendaftaran. Nah, untuk data pendaftaran di sini lengkap. Admin bisa melihat data diri kalian yang kalian ajukan tadi di bagian pendaftar. Nah, sudah nama lengkap, NIM, bla 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 bla. Nah, misalnya yang divisi yang kalian pilih tadi ada 2 divisi utama yang harus kalian pilih. Nah, admin bisa melihatnya. Oke, di sini. Nah, sini bisa kartu KTM tadi, kartu tanda mahasiswa, terus CV-nya. Nah, di sini admin bisa melihat semua. Nah, di sini admin bisa cetak informasi pendaftaran bagi calang atau calon anggota baru gitu. Kita coba kalau kemungkinan kalau admin memerlukan berkas fisik gitu, atau langsung Anda tuh bisa aja bisa aja adminnya itu mencetak melalui PDF. Outputnya sama seperti tadi PDF. Ini masih loading ya. Oke, nah di sini. Oke, jadinya seperti ini. Data pribadinya, dinas divisi tadi ya. Nah. Terus admin ingin menentukan si pendaftar ini berhasil atau tidaknya itu bisa dari sini, verifikasi status. Nah, saat ini kan tadi masih menunggu ya. Nah, sini bisa kalian terima atau tolak gitu ya. Nah, sini misalnya sini kita karena apa ini isiannya gak jelas, dikit banget, nggak minat gitu, kayak nggak serius untuk mendaftar. Oke, kita di sini kita tolak aja. Nah, simpan verifikasi, kita simpan. Oke, berhasil. Nah, untuk status saat ini kita tolak untuk Menjakir Alfikri ya gitu. Terus di sini ada kelola pengumuman. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pengumuman dari pendaftar itu bisa dilihat di pendaftar yang diberikan oleh admin. Nah, sini admin bisa mengelola pengumuman yang ingin disampaikan oleh untuk si pendaftar gitu secara online, itu bagaimana di websitenya. Tambah pengumuman, sini judulnya pengumumannya apa, tanggal terbit, terus kita coba aja dulu. Misalnya ini kita coba aja dulu. Panjang sekali lagi, misalnya aja itu. Tanggal terbitnya ya otomatis hari ini ya, tanggal 6 bulan 7 2026. Nah, sini si pengumumannya apa, misalnya kita tes aja bla 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 bla, terus kita terbitkan, kita kirim lah gitu. Nah, berhasil. Otomatis ini ada di sini kalian juga bisa mengedit, mengubahnya, bisa menghapusnya. Sebelum kita hapus, kita coba lihat dulu di bagian pendaftar memang sudah ada atau tidak gitu, yang bla 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 tadi. Oke, kita langsung aja kita masuk. Nah, sudah masuk kan di untuk pendaftar. Oke, kita keluar dulu, kita masuk lagi ke bagian admin. Nah, oke, kita kembali lagi ke kelola pengumuman tadi. Nah, di sini kalian juga bisa menghapusnya ya. Nah, kita hapus.
dihapus. Misalnya mungkin udah lewat, udah nggak penting gitu ya, admin bisa menghapus biar nggak terlalu banyak gitu datanya. Nah, kita hapus dulu. Oke, berhasil, dan pengumumannya menghilang kalau udah hapus. Nah, ini sama saja seperti pendaftar tadi. Belum, ini kelola akun ya. Sini ada akun yang terdaftar. Kalian bisa menghapusnya juga kalau kalian mau ya. Saya nggak kepake juga lagi ya, kita hapus aja gitu. Terus ini ada profil. Nah, profil ini sama seperti tadi, kalian bisa menggantinya, terus ganti password juga. Nah, kelola akun. Untuk kelola akun tadi kalian bisa untuk mempermudahnya untuk dengan cara mencarinya, misalnya mencari namanya. Mujaki, apakah ada, kita cari. Nah, ada, untuk mempermudah kita ya untuk mencari data-data yang banyak gitu, apalagi berat 100 kalau mencari scroll secara manual itu ya memakan waktu gitu ya. Sini ada shortcutnya ya. Profil saya dashboard admin keluar ya. Untuk bagian admin seperti itu tampilannya ya. Untuk selanjutnya kita lanjut ke review bagian mobilenya. Sebenarnya untuk tampilan mobile ini sama saja seperti tampilan website tadi, karena tugasnya disuruh mobile dan webnya gitu. Dan terus web dan mobile ini sudah saling berhubungan, jadi data yang ada di website itu otomatis juga ada sudah di bagian mobilenya. Jadi kita coba kita masuk untuk menggunakan akun yang kita daftarkan di website tadi. Ini kan Mujaki ya, Mujaki 13 gmail.com. Terus sandinya coba kita masuk, apakah ada. Survei membuktikan, oke, berhasil masuk. Nah, ini ada yang akun kita daftarkan di website tadi dan akun yang sama sudah terdaftar di bagian mobile juga. Nyagir Alfikri. Nah, tadi kan ditolak ya. Nah, sini status pendaftarannya ditolak. Sama saja seperti tadi. Kalian bisa lihat pengumuman terbaru. Sini cetak pembuktian. Kalian juga bisa cetak. Oke, kita coba dulu. Kita tunggu. Sudah bisa dicetak ya. Nah, sama seperti tadi. Nah, terus di sini sama juga untuk bagian fitur-fiturnya. Sini ada pendaftaran. Nah, di sini karena tadi kita sudah mendaftar, jadinya tidak bisa diubah ya. Upload berkas tadi juga sama, upload foto, KTM atau yang telah terus profil saya sama saja seperti tadi. Oke, di sini kalian juga bisa mengganti fotonya, foto, email dan nama. Terus kalian juga bisa ya seperti tadi mengganti passwordnya. Oke, di sini kita coba dulu tadi untuk ganti password. Kita coba untuk ganti password saat ini. Oke, password baru itu minimal 8 karakter. Sini ada keterangannya, minimal 8 karakter, ada huruf besar, angka, dan karakter khusus. Nah, kita coba. Kita masukkan dulu huruf besar. Mencakir. Angkanya misal 30. Terus ada kayak karakter khusus,
tanda tanya misalnya. Kita ulangi lagi. Tanda tanya. Terus kita simpan. Tidak cocok. Oh, kita salah masukkan. Oke, kita coba dan ya, simpan berhasil diubah. Nah itu untuk bagian mobile bagi pendaftar. Kita keluar dulu, kita masuk ke bagian admin. Lalu oke, coba kita masuk. Nah, sudah berhasil masuk ke dashboard admin. Sama seperti tadi, ada statistik pendaftarannya. Terus kelola pendaftaran. Tentu saja seperti tadi, cari nama. Misalnya cari ini untuk menunggu. Tidak, seharusnya tidak ada karena nggak ada yang status menunggu. Jangan ditolak. Nah, ada. Terus semua prodi. Ini ada misalnya ini teknik mesin tadi, mesin mujakir. Nah, ada. Kalau pengumuman sama seperti tadi, kalian bisa menghapusnya, kalian bisa mengeditnya. Nah, jadi kita hapus saja ini, udah kita hapus. Oke, pengumuman berhasil dihapus ya. Nah, hilang. Bisa kita tambahkan, bisa juga. Nah, ini aja dulu. Editkan. Oke, berhasil. Kita edit. Misalnya ini. Kita simpan. Oke, bisa juga. Kita keluar. Ada kelola akun juga di sini. Kita bisa hapus akunnya juga gitu. Di sini juga kalian bisa melihat profil pengguna untuk admin, bisa juga kalian mengubahnya gitu ya. Dan kalian juga bisa mengganti passwordnya juga sama seperti pendaftar tadi. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hasil review untuk bagian web dan mobilenya. Ini untuk menuntaskan UAS di semester 4 program studi teknik informatika dengan mata kuliah pemrograman bergerak. Oke, kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.